tanggal 28 Januari tahun 2023 kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan yang telah kita agendakan sebelumnya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam kita semua, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa dan keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'annya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma darinya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Muslimin Cililin, Bapak Ikan Supriyatna SPD PSI, dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Muslimin Cililin, Ibu Hajah Ainul Latifah MAD. Yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 7, Ibu Dini Nurani Rahmawati SPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu beserta staf SMA Muslimin Cililin. Pada hari ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMA Muslimin Cililin. Yang pertama yaitu pembukaan yang insya Allah nanti akan kita buka secara bersama-sama. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari Bapak Pengawas SMA Muslimin Cililin. Yang keempat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Muslimin Cililin. Yang kelima pemaparan dari CGP Angkatan ke-7 dari Ibu Dini Nurani Rahmawati SPD. Dan yang terakhir nanti penutup. Untuk lebih memanfaatkan waktu, marilah kita buka kegiatan diseminasi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kegiatan hari ini telah kita buka. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh Bapak Dadan Solihuddin. Kepadanya saya persilakan. Bapak dan Ibu guru dimohon untuk berdiri. Bye.
Untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas SMA Muslimin Cirebon, Bapak Ikan Supriyatna SPD MSI, kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala ibadati ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Ainur Rafifah Mr. Adaman. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah SMA Muslimin. Yang saya hormati seluruh dewan guru dan seluruh tata laksana pendidikan di SMA Muslimin. Dan yang saya banggakan Ibu Dini Nurani RSP. Beliau selaku guru penggerak yang pada kesempatan ini juga menunjukkan aktualisasi di kegiatan penggerak dalam rangka diseminasi dan berupa aksi nyata. Sejenak mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia serta keberkahan kepada kita semua yang tidak terhitung, tentu saja banyaknya itu berkah dan nikmat yang Allah berikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan syafaat olehnya di yaumil akhir kelak nanti. SMA Muslimin merupakan sekolah yang besar untuk kategori swasta dengan jumlah rombongan belajarnya itu berapa Pak? 23, luar biasa. Dengan jumlah siswa 804 berdasarkan data 2022 ya. Dan jumlah pendidiknya 36, ya kan? Kemudian jumlah seluruh dengan katakanlah tata laksana berapa? Nah, 34 ya kan? Jadi jumlahnya 36 tambah 4 kurang lebih tenaga pendidik dan non pendidiknya adalah 40 orang. Memperhatikan juga verifikasi SMA Muslimin yang telah kita lakukan pada tahun 2022, sekolah ini level A, akreditasinya A. Ini adalah sebuah potensi yang luar biasa. Dengan jumlah luas tanahnya, ada yang tahu 3.667,8 hektar. Apakah kita tahu? Saya kan memverifikasi kemarin. Masa pengawas tidak tahu sekolahnya jumlah luasnya? Kemudian berada di kota kecamatan Cililin, tentu saja notabene dekat dengan kota kecamatan, strategis tempatnya, berada di jalan raya dan berada di distrik Bandung Barat, provinsi Jawa Barat. Berapa kilo? Berapa jam dari sini ke dinas provinsi? 2,5 jam normalnya. Bandingkan posisi strategisnya dengan SMA PGRI Cidaun. Kira-kira ke provinsinya berapa jam? 10 jam. Artinya ini potensi besar Bapak dan Ibu. Sekolah sendiri. Dengan memperhatikan karakter, baik itu karakteristik guru, karakteristik geografis, karakteristik sumber daya, karakteristik mutu level A, catat tadi Bapak dan Ibu. Tidak semua sekolah berlevel A.
apalagi banyak yang mereka masih berjuang terus ingin mengejar target sampai level A. Dengan memperhatikan komponen-komponen tadi, maka sekolah ini kategorinya sekolah maju, Bapak dan Ibu. Yang barang tentu harus selalu harus mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pengalaman belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya kepada peserta didik. Artinya sekolah Bapak Ibu ini senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat yang terjadi saat ini. Oleh karenanya sudah barang tentu kepala sekolah, sivitas akademika, warga sekolah merespon kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek Republik Indonesia tentang perubahan paradigma kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Jadi oleh karena itu saya mewakili Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat yang terakhir kemarin hangat saya mengikuti perkembangan kegiatan Dinas Provinsi Jawa Barat di Sultan Raja kemarin. Seluruh pengawas, seluruh kepala sekolah SMK, SMA, SLB hadir di sana mengikuti pembinaan dari 3 komponen pejabat Dinas Provinsi Jawa Barat, yaitu Pak Sekdis, Bapak Yesa, kemudian Pak Kepala GTK. Nah, di antaranya selalu beliau menyampaikan salam dari mereka, salam dari Pak Kadis, dan berterima kasih kepada seluruh swasta yang terus bahu-membahu membangun Jawa Barat, Jawa masa kini dan batin, karena komponen utamanya target percepatan pendidikan. Salah satu di antaranya mengucapkan selamat kepada muslimin ini karena sekolah ini salah satu sekolah penggerak yang diharapkan pemerintah. Begitu Pak Agus, begitu Ibu Hajah dan seluruh ibu. Selamat kepada pimpinan sekolah yang terhormat Ibu Hajah Ainul Latifah Master Agama dan semua sivitas akademi SMA Muslimin, khususnya juga kepada Ibu Dini Nurani SPD melaksanakan diseminasi aksinya tahun 2004 budaya positif di Satuan Pendidikan SMA Muslimin di tahun 2023 ini semoga berjalan lancar dan sukses menghasilkan program penggerak sejalan dengan apa? Visi, misi, dan tujuan. Terima kasih atas atensi semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengawas SMA Muslimin Cililin, Bapak Ikan Supriyanto SPD MSI yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Muslimin Cililin, Ibu Hajah Ainul Latifah Ibadi. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terbilang kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan serta umur yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini menambah nikmat yang akan Allah berikan kepada kita dan memanfaatkan umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Yana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya bisa kita terima di yaumil akhir nanti dan bisa berkumpul dengan beliau di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pengawas yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pembinaan di SMA Muslimin
kepada Bapak Ibu guru yang sudah saya minta untuk hadir, kecuali yang memang beberapa yang tidak bisa hadir seperti Pak Jamjam saya izinkan karena memang beliau waktunya sangat sulit. Pak Jamjamnya nggak ada ya? Ada. Kapan ujiannya? Siang. Ya. Jadi sekarang bisa ikut setengah hari ya. Saya doakan mudah-mudahan lancar ya. Dan untuk yang lain mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir, karena ada beberapa hal tadi sudah disinggung oleh Bapak Pengawas. Dan yang saya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah bersedia mengikuti CGP. Saya berharap tahun ini ada yang ikut lagi, tapi saya nggak tahu ada yang daftar apa enggak ikut CGP guru penggerak ini. Ya, saya berharap ada yang ikut lagi, mudah-mudahan Bu Bibi bisa ikut. Karena tuh Pak Ali katanya mau PG dulu ya. Yang lain saya persilakan semoga Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan acara ini memberi manfaat yang besar kepada kita. Ada tuh ya. Tadi saya ingin sedikit memberikan penekanan dari Bapak Pengawas. Tadi saya sebelum kesini berbincang dengan Bapak Pengawas tentang digitalisasi. Nanti saya mungkin ngobrol dengan ada 4 komponen untuk digitalisasi ke depan. Yang pertama ada operator dapodik, kurikulum, TU, dan operator khusus. Nah, barangkali yang kemarin ngurus web ada Pak Indri. Nah, dari catatan yang 4 itu nanti harus berkolaborasi, termasuk dengan kehadiran Bapak Ibu guru, terutama kalau yang tidak Bapak Ibu guru yang tidak sertifikasi, saya nggak terlalu susah lah, karena mungkin padung dengan ngangkut dia gitu. Ya, padung dengan ini pada kumaha-kumahana agak meureun cuma sebatas saya dengan Bapak Ibu guru. Hanya yang saya khawatirkan adalah Bapak Ibu yang sudah bersertifikasi. Tadi Bapak Pengawas mengatakan kita harus mengikuti pergerakan zaman, artinya pergerakan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Kalau saya mengamati sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita sekarang memang hampir sebagian besar sudah 80% itu yang sudah terjangkau oleh digital, diarahkan kepada digital. Hal yang saya pahami adalah suka tidak suka, ujung-ujungnya kita akan diminta mengikuti apa yang jadi kebijakan sekolah negeri. Dulu saya ingat betul ketika kurikulum 13 kita kan bersikeras mau ngiringan K13, kita tetap aja KTSP. Ujung-ujungnya akhirnya kita harus kan akhirnya satu sekolah bulan puasanya punya itu 15 guru harus tetap ikut pelatihan di Cimahi, dibagi-bagi untuk ikut pelatihan K13. Karena pada awalnya kita udahlah nanti aja kalau sudah yang sudah jalan kita pakai KTSP aja dulu. Tapi ujung-ujungnya tetap kita dipaksa harus mengikuti itu. Makanya ketika sekolah kita ada kurikulum merdeka, saya mengatakan daripada kedidaskan di sekolah lain, menghimbau kepada sekolah yang lain. Pengalaman kita berdua kali yang saya alami adalah ketika KTSP dengan kurikulum 2013 kita betul-betul keteteran gitu. Karena anggaran kita terbatas, tapi harus sama dengan yang sudah melakukan pelatihan yang intens gitu. Nah, sehingga sekarang saya merasakan ketika kita IKM, meskipun buat sebagian orang mengatakan tidak terlalu jauh bedanya, tetapi buat saya kita berbeda jauh. Guru-guru kita jauh lebih paham dibanding dengan guru-guru yang lain. Saya sebagai kepala sekolah juga memahami banyak berbeda, banyak hal-hal yang berbeda antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Mungkin karena saya mengalami secara personal sambil setahun ini hampir 6 bulan ini terus saja melakukan pelatihan-pelatihan gitu, baik yang dari pusat ataupun dari fasilitator. Saya merasakan betul itu perbedaannya. Dan sekarang sekolah yang lain juga kan mulai dituntut, mulai ada pembinaan, pertemuan di hotel mana, untuk IKM, untuk ini. Dan saya yakin merasakan betul ketika hanya 2 hari, 3 hari untuk merangkum dari semua IKM liur. Kita kan masa tahap-tahap kita di sekolah sehingga relatif lebih mudah gitu. Nah, catatan saya kita dulu beruntung waktu dua kurikulum itu KTSP dengan kurikulum 2013 waktu itu kita dibimbing oleh almarhum Pak Otong yang memang sangat tekun membimbing kita gitu ya. Jadi ketika itu terjadi kita ada tempat bertanya gitu. Nah, sekarang
seperti ini, kita akan diarahkan untuk digital. Suka tidak suka akan diarahkan pada digital. Jadi Bapak Ibu guru, kita juga diminta untuk mengarah ke digital. Kita ubah mindset kita ubah cara kerja kita untuk melakukan segala sesuatu langsung digital. Mungkin belum langsung full digital, mungkin baru semi dulu, nanti Pak Indri ya yang akan melakukan seperti apa tindakannya dengan Pak Ade akan seperti apa. Tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yaitu pemaparan dari JGP Angkatan ke-7 Ibu Dini Nurani Rahmawati SPD. Kepadanya saya persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala, Bapak Pengawas Pembina Bapak Intang Supriyatna SPD MSI, Ibu Kepala Sekolah SMA Muslim Cinuin, Ibu Haji Ainur Latifah MAG, Bapak Ibu guru, teman sejawat, teman seperjuangan yang saya hormati, serta staf tata usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan mohon izin untuk menyampaikan sejumlah materi yang telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Bapak Pengawas Pembina. Beberapa hari yang lalu saya sempat menghubungi Bapak. Alhamdulillah Bapak itu pas respon Bapak Ibu. Jadi ketika saya meminta izin, Bapak sangat mensupport sekali terkait kegiatan hari ini. Tidak kalau juga saya sangat berterima kasih dari hati saya yang dalam untuk Ibu Kepala yang dari awal saya menjadi pendidikan guru penggerak, mulai dari administrasi, perizinan hingga saat ini menyediakan waktu untuk dapat melakukan diseminasi aksi nyata. Atas dukungannya Ibu saya ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Muslim Cileunyi. Kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya belum menjadi guru penggerak Bapak Ibu, saya baru calon guru penggerak. Pendidikan saya masih lama, selama 9 bulan. Karena seharusnya 6 bulan, ada istirahat jeda di Januari Februari, jadi akan bertambah lama menjadi 9 bulan. Jikapun saya memenuhi semua tugas dari BBGP, insya Allah mohon doa dan dukungannya saya bisa lulus dan tamat menjadi dinyatakan guru penggerak. Terima kasih. Sedikit kurikulum vitae dari saya. Mungkin Bapak Ibu guru yang baru, saya itu terlahir di Bandung Bapak Ibu 29 Februari 1988. Februari depan sedihnya tidak ada tanggal 29, jadi hanya sampai tanggal 28 Bapak Ibu. Iya, kata sekali Ibu saya kehabisan. Jadi entah saya jadi 35 tahun atau tetap 34 saya tidak tahu. Kemudian saya terakhir pendidikan S1 pendidikan biologi di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya mengemban tugas sebagai guru biologi di SMA Muslim Cileunyi hingga saat ini. Kalau tidak salah saya masuk di sini sekitar tahun 2016 berbarengan dengan Bu Dania 2016. Hampir sekarang di sini saya sudah 7 tahun. Alhamdulillah banyak sekali pengalaman. Kemudian kegiatan di luar sekolah, kebetulan saya bergabung
ada kesempatan di pengurus MGMP Biologi Kabupaten Bandung Barat sebagai sekretaris 2. Sekretaris 1 adalah Ibu Rinri dari SMA Negeri 2 Lembang. Kemudian tahun kemarin alhamdulillah juga saya ada kesempatan menambah ilmu, membimbing, dibimbing juga oleh Bapak Ibu dosen dari Unpas dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 2. Bapak Ibu untuk kategori 2 gelombang 2, alhamdulillah informasi yang saya dapat Juli sudah mulai digulirkan lagi. Jadi kalau ada saudara Bapak Ibu nanti mungkin bisa cek SIM PKB-nya apakah sudah mendapatkan penempatan di LPTK yang mana. Kemudian ini sejumlah sosial media yang mungkin saya gunakan karena saya tidak dapat izin untuk mengupload hal-hal yang terkait privasi, jadi saya manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran gitu Bapak Ibu. Pengalaman belajar saya mungkin kalau ingin melihat-lihat, mencari inspirasi, mencari ide, mungkin siapa tahu sedikit banyaknya bisa membantu Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya ini salam khas dari kami Bapak Ibu. Tadinya Ibu Nuri pengajar praktik saya akan hadir, tapi tadi dia menghubungi ada halangan. Ini ketika kami melakukan karya kita selalu menyapa teman-teman kita, salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak Ibu telah hadir pada kegiatan diseminasi hari ini. Mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta di SMA Muslimin Cililin Bapak Ibu. Nah, ini sedikit saya memaparkan tentang kegiatan kami di Guru Penggerak. Pembelajaran kami menggunakan alur merdeka. Dalam 1 minggu itu kami mendapatkan tugas yang harus diselesaikan setiap harinya dengan budet setiap hari, mulai dari M-nya itu adalah mulai dari diri, E-nya itu adalah eksplorasi konsep, D-nya itu adalah demonstrasi kontekstual, E-nya itu adalah D-nya itu demonstrasi kontekstual, K-nya adalah koneksi antar materi, A-nya adalah aksi nyata. Nah, ini aksi nyata ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari alur merdeka dari program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Ini harus benar-benar melakukan diseminasi, harus benar-benar melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan sejawat. Bisa dilakukan di lingkungan sekolah atau di lingkungan MGMP, di dinas atau dengan komunitas pendidikan lainnya Bapak Ibu. Nah, selama kurang lebih saya 3 bulan belajar di Guru Penggerak Bapak Ibu, ada ini baru paket 1, total ada 3 paket sampai nanti bulan Mei. Nah, paket 1 itu ada 4 modul Bapak Ibu. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga tentang visi guru penggerak. Dan yang modul ke 1.4 adalah budaya positif yang hari ini akan saya diseminasikan Bapak Ibu. Jadi dari keempat materi ini diharapkan kita di sekolah kita tentunya kita memiliki visi sekolah yang harus kita capai, di mana visi sekolah itu sejalan dengan visi Bapak Ibu sebagai guru. Nah, visi-visi ini pastinya membawa nilai-nilai kebajikan atau impian, cita-cita dan harapan tentang pembelajaran, tentang pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk mencapai itu Bapak Ibu, maka peran dan nilai kita sebagai guru itu harus terlaksana. Bagaimana bisa terlaksana peran itu? Maka dibutuhkan supaya suatu lingkungan yang positif atau budaya yang positif sehingga visi sekolah kita, impian dari sekolah kita itu bisa terwujud. Mungkin itu tujuan dari modul paket 1 ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada sedikit, saya ingin mengetahui sedikit reaksi dari Bapak Ibu ketika melihat ada emoticon di depan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif di sekolah saat ini? Ini tidak terbatas hanya di sekolah kita, tapi general di seluruh sekolah gitu, dengan keadaan attitude atau perilaku gitu ya, atau sikap siswa terhadap guru gitu ya.
gitu, siswa dengan siswa saat ini mungkin atau kebiasaan-kebiasaan yang belum sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya penilaian masing-masing, bad kah, oke kah, good kah, atau great kah gitu Bapak Ibu. Good, great, great. Oke, oke, ada yang bad. Ini kayaknya sekarang itu anak-anak tuh kurang sopan ya sama dulu gitu. Kalau seampas saja dengan saya jarang salam gitu ya, betul ya Bapak Ibu ya, jarang menyapa gitu kan, kemudian tidak percaya diri dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu penilaiannya. Bapak Ibu mohon waktu sebentar, mari kita merefleksikan diri. Kita akan merenungkan Bapak Ibu ya. Kita pejamkan mata dulu sebentar, refleksi diri sang pendidik ya. Melihat kami ya, kita bersama melihat anak-anak berbaris dengan begitu rapi. Bapak Ibu, sudahkah kita menyayangi mereka dengan sepenuh hati? Sudahkah kita menjadi guru yang baik bagi mereka, Bapak Ibu? Sudahkah kita menjadikan suri tauladan buat mereka, Bapak Ibu? Bapak Ibu, mari kita merefleksikan diri. Sudahkah kita memberikan pengalaman belajar untuk mereka yang menyenangkan? Sudahkah kita menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita dan menantikan kita kembali di kelasnya mereka masing-masing, Bapak Ibu? Bapak Ibu, lihatlah mereka memiliki bakat masing-masing, memiliki kompetensi masing-masing, Bapak Ibu. Mari kita menuntun mereka untuk menjadi individu yang berkarakter positif sesuai profil pelajar Pancasila. Kita tuntun mereka untuk menjadi anak yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, Bapak Ibu. Sudahkah kita menjadi orang tua mereka di sekolah ini? Sudahkah kita menciptakan sekolah yang memberikan kenyamanan, ketentraman, dan menyenangkan bagi mereka sehingga mereka ingin kembali lagi sekolah ke sini, Bapak Ibu? Apakah kita sudah membimbing mereka untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan? Mari Bapak Ibu, kita mengintrospeksikan diri. Apakah kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai guru, Bapak Ibu? Apakah kita sudah memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? Apakah kita sudah menjadi guru yang profesional? Apakah kita sebagai guru sudah menjadi individu yang baik? Apakah kita memiliki kompetensi sosial yang baik, Bapak Ibu? Dan apakah kita sudah memiliki kompetensi pedagogika yang baik? Mari Bapak Ibu, kita bergerak bersama, kita tergerak bersama, kita menggerakkan bersama-sama sekolah kita, sekolah penggerak ini untuk menjadi sekolah yang memiliki budaya positif, Bapak Ibu, sehingga mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang memiliki teknologi yang baik sesuai zamannya, Bapak Ibu. Mari kita merefleksikan diri bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan diri tentang budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Sedikit saya membahas tentang filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa intisari yang saya rangkum, Bapak Ibu. Yang pertama, anak bukan tabula rasa, Bapak Ibu.
Jadi anak itu bukan seperti kertas kosong yang tidak ada apa-apanya, tapi anak itu sudah ada tulisan-tulisan di dalam kertas itu tapi samar gitu. Jadi tugas kita itu tinggal menebalkan tulisan-tulisan itu, artinya kita tinggal menggali potensi yang dimiliki oleh anak kita, murid kita, bakat yang dimilikinya itu yang masih terpendam, itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya anak kita itu punya bakat masing-masing. Yang kedua, setiap anak itu terlahir dengan bakatnya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita tinggal menuntun, tinggal mendorong sesuai semboyan KHD. Bapak Ibu ada 3. Yang pertama, Ingar Sosong Tulodo. Yang kedua, Ikmadio Mangkung Karso. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Jadi kita mendorong, menyemangati, membimbing anak-anak kita yang sudah memiliki bakat yang dibawa dari lahirnya masing-masing. Yang ketiga, kita harus sebagai among, ya, among menuntun, membimbing anak kita menemukan bakatnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Inti dari pendidikan itu menurut KHD itu anak itu harus bahagia dan harus selamat, seperti itu. Yang kemudian dari filosofi KHD itu yang selanjutnya adalah guru ibarat petani dan murid ibarat tumbuhan. Jadi guru itu hanya bisa merawat tanaman itu untuk tumbuh dengan subur. Bagaimana kita menyiramnya, memupuknya, menyiangi dari gulma gitu, supaya tanaman padi itu bisa subur dan berbulir padi yang bagus gitu. Sementara sekolah adalah tanahnya. Jadi tanahnya itu kalau kita buat gembur, kita buat subur, banyak unsur hara, pasti tumbuhan akan tumbuh subur, dan yang merawat semuanya adalah Pak petaninya itu. Jadi guru adalah yang membimbing, yang mengasah, yang menyayangi anak-anak kita, sedangkan tanah adalah sekolahnya. Sekolahnya itu harus dibuat subur, harus dibuat nyaman, tentram, dan aman, sehingga anaknya bisa bertumbuh sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kata KHD, pendidikan itu harus mengembangkan karakter budi pekerti. Ini sejalan dengan digulirkannya kurikulum merdeka, diterapkannya profil pelajar Pancasila. Di sini penekanan karakternya itu harus dikuatkan, karena ternyata anak yang pintar saja tidak cukup, tetapi harus memiliki karakter yang kuat, karakter yang positif gitu. Karakter saja juga tidak cukup gitu ya, tapi makanya harus seimbang. Kemudian pendidikan itu harus dilakukan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sesuai kodrat alam itu lihat di mana kearifan lokal kita bisa angkat sebagai sumber kekuatan dari sekolah kita. Kemudian kita mendidik anak-anak kita harus sesuai dengan kodrat zaman. Bapak Ibu, kita meminta anak untuk bisa menguasai IT, teknologi, digitalisasi, pembelajaran model baru, ilmu-ilmu yang baru, tapi kita pun harus ikut menyesuaikan dengan zaman, Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan gaya lama gitu ya, harus sesuai dengan karakter anak sekarang itu. Anak yang generasi apa ya kali? Generasi Z. Pasti tidak lepas dari digital ya, HP gitu. Yang selanjutnya memerdekakan berpihak pada murid. Jadi ini pembelajaran kata KHD harus berpihak pada murid, harus student center, bukan teacher center. Jadi harus berpusat pada murid, mengembangkan soft skill-nya, kemampuan dia berbicara, kemampuan dia berkolaborasi, kemampuan dia berpikir kritis, memecahkan masalah, itu adalah soft skill-nya. Maka kurikulum merdeka itu materinya kontennya dikurangi. Biologi saja dari satu tahun itu 11 KD dikurangi hanya jadi 5 topik. Saya sangat senang sekali mengajar di Kurmer karena satu pembelajaran hanya 1 TP hanya sedikit sekali materinya. Jadi anak-anak bisa explore soft skill-nya gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi pembelajarannya itu kita harus melihat gaya belajarnya. Apakah audiovisual, apakah visual, apakah kinestetik. Nah ini berpihak pada murid Bapak Ibu. Kembali pada budaya positif Bapak Ibu lumayan. Yang pertama adalah perubahan paradigma kontrol
kontrol dari Tracer, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai kebajikan universal sesuai profil pelajar Pancasila, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, alasan kenapa melakukan sesuatu, kemudian ada restitusi dan keyakinan kelas. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing, kemudian nanti disesuaikan dengan keyakinan sekolah. Jadi produk dari budaya positif ini sesuai dengan PMR Bapak Ibu. Ada salah satu topik di platform yang kamu mengajar, topik yang paling terakhir mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat tentang disiplin positif. Nah, di sini salah satu produk yang dimintanya adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Nanti akan sejalan dengan keyakinan sekolah. Jadi sekolah punya keyakinan, Bapak. Nah, keyakinan itu sejalan dengan visi sekolah. Seperti itu. Kalau bisa di-print di buku besar juga ada keyakinan sekolah tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang diharapkan di sini adalah kita menjadi manajer. Minimal pemantau saat kita menghadapi permasalahan dengan murid. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika kita menganalisis kasus, terutama kita berada di BK, ternyata kita banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kekeliruannya. Ternyata caranya bukan seperti itu, ya. Jadi harus melalui segitiga restitusi seperti itu, supaya tidak merusak mental anak. Kemudian ini Bapak Ibu, budaya positif. Budaya positif itu tercipta dari suatu lingkungan yang positif. Dari semua warga sekolah itu harus saling belajar, saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik guru ataupun murid. Dari kebiasaan itu akan menjadi karakter. Jadi nanti saya mengharapkan ada kebiasaannya sudah bagus di kitab pembiasaannya, mulai dari mengaji yang bagusnya mengaji sudah banyak sekali pembiasaannya, nanti bisa ditambahkan lagi supaya lebih bagus lagi. Dan dari karakter itulah yang akan membentuk budaya positif di sekolah kita. Seperti itu. Kemudian lingkungan yang positif adalah lingkungan yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga bisa memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk belajar, berproses, berbuat salah, gak apa-apa, anak berbuat salah. Tapi dia dari kesalahan itu belajar. Jadi ada pembelajarannya dan belajar lagi gitu. Seperti itu, ya, sehingga dia terlepas dari tekanan dari lingkungannya, sehingga pembelajaran itu bisa terjadi seperti itu. Nah, coba Bapak Ibu, mari kita kepalkan tangan Bapak Ibu, ya. Anggap di dalam tangan Bapak Ibu ada sesuatu hal yang berharga. Ini kebutuhan dasar Bapak Ibu yang gak boleh orang lain ambil. Lalu teman sebangkunya silahkan usaha untuk membuka kepalan tersebut. Bapak Ibu yang mengepal, usahakan kepalanya sekuat mungkin. Misalnya Bu mengepal, Bu Sinta sekuat mungkin membuka kepalanya berdetik. Silakan berbunyi setiap tenaga dengan berbagai cara. Oke, cepat Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ibu terbuka nggak? Bisa terbuka nggak tangannya? Ada yang bisa membuka nggak? Nggak bisa. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kenapa kepala ini tidak bisa terbuka ketika orang lain memaksa untuk membukanya? Ini adalah menandakan bahwa kontrol itu ada di dalam diri kita. Gitu, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Jadi ketika bulan itu tetap pengen nutupin ini kepalanya karena melindungi sesuatu yang berharga buat hidupnya dia nggak akan membuka meskipun meminta memaksa dengan kuat tenaga membuka kepala bulannya. Berarti kontrol itu ada di dalam diri kita, bukan pada orang lain. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol orang lain atau murid? Maka di sini ada dari teorinya William Tracer menuliskan dispensasi tentang makna kontrol. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata kita tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu. Tidak bisa mengontrol murid karena dia bisa
yang hanya dia yang bisa mengontrol adalah diri dia sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini kalau dipuji secara terus-terusan ternyata tidak efektif gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguat karakter. Justru sebenarnya ketika anak mengerjakan tugas, salah tugas kamu, bukan begitu. Salah, itu mengurungkan sekali mental anak kita gitu. Jadi coba lebih diperhalus lagi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa, tidak bisa Bapak Ibu. Kita orang dewasa tidak bisa memaksa anak. Anak punya pilihan. Anak punya tujuan dalam melakukan sesuatu. Ini yang harus diluruskan melalui teori kontrol dari William Glasser. Nah, ini ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realita kebutuhan kita sama, kata teori stimulus respon. Kalau kata stimulus respon, kebutuhan kita itu sama semuanya. Padahal kata teori kontrol, kita itu punya kebutuhan berbeda, gitu. Sehingga motivasi ketika melakukan tindakannya juga beda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau sudut pandangnya masing-masing. Jadi ketika ada suatu permasalahan terhadap orang lain, maka kita atau soal anak, ya kasus anak, maka kita harus melihat dari sudut pandang si anak itu juga, gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak bisa maksa orang lain sama dengan kita. Tapi kata teori kontrol, kita berusaha memahami kenapa anak seperti itu, kenapa anak senang jadi temennya, karena ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, apa, kasih sayang atau perhatian seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tadi yang dari kepala tangan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini diminta kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini sesuai dengan buku Stephen Covey. Saya pernah mereview ini ketika kegiatan virtual training di UPT Tikomdik Jabar tentang model berpikir menang-menang atau win-win solution. Ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa, maka kita harus menggunakan model berpikir menang-menang gitu. Jadi kita menang, anak menang gitu. Jadi tidak ada yang terkalahkan. Nah, Bapak Ibu, makna kata disiplin. Pada umumnya kita sering mengenal kata disiplin dihubungkan dengan kata peraturan, betul tidak Bapak Ibu? Tata tertib, aturan yang harus dipatuhi. Juga disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu makna kata disiplin yang umumnya kita kenal. Tetapi di sini ada disiplin positif Bapak Ibu yang harus kita kenal hari ini, yaitu disiplin diri, disiplin yang datang dari diri kita dengan kuat sebagai kontrol diri, ya. Jadi yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, sehingga perilaku kita itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, gitu Bapak Ibu. Jadi disiplinnya itu karena kesadaran sendiri, keyakinan bahwa kejujuran itu penting, ibadah itu wajib gitu, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang menghargai dirinya, sehingga nilai-nilai yang dipercaya itu dapat berdampak jangka panjang dan tidak dipengaruhi oleh adanya hadiah atau hukuman. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari ras, agama, bahasa, atau latar belakang. Jadi semua mengakui nilai-nilai yang sama. Nah, kita itu nilai-nilai yang kita sepakati di sini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Betul ya Bapak Ibu ya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan
kreatif. Jadi nilai-nilai inilah yang harus ada di dalam diri siswa sehingga dia memiliki disiplin positif gitu. Seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, rasa dicintai oleh sesama, rasa dihargai, rasa diakui keberadaannya. Itu anak itu membutuhkan kebutuhan dasar itu. Yang kedua, penguasaan. Jadi ingin diakui kemampuannya, ingin diakui potensinya, ingin diakui bakatnya, Bapak Ibu. Dan kekuasaannya. Kemudian yang ketiga, bertahan hidup. Kita tuh membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kita tuh butuh tempat tinggal. Kita itu butuh sandang, papan, pangan ya gitu lah. Berkaitan dengan fisiologis dan biologis itu bertahan hidup. Terutama makannya, termasuk reproduksi. Itu juga untuk mempertahankan keturunan, gitu. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan kita untuk merasa apa, Bapak Ibu? Senang, bahagia, happy gitu Bapak Ibu. Tidak sedih gitu. Ya. Kemudian adalah kebebasan. Kita itu butuh kebebasan, tidak penjara, otonomi gitu. Jadi kelima kebutuhan anak ini harus terpenuhi. Jadi kalau ada anak yang berbuat sesuatu yang menjadi perbuatan yang salah, artinya itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Salah satunya. Nah, itu yang harus kita selidiki gitu. Kebutuhan apa yang ingin dia capai gitu, yang tidak dipenuhi. Itu. Contoh kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Ini anak pengen nyanyi di kelas. Dia lagi memenuhi kebutuhan kesenangannya, tapi dengan cara yang salah. Nah, cara yang salah ini diperbaiki dengan disiplin positif, dengan pendekatan segitiga restitusi. Seperti itu. Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia ingin diapa dari ibunya, diakui, kasih sayang, diterima. Kamu cantik dengan jepit baru itu, gitu. Ya. Jangan jepitnya jelek, jangan gitu ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini adalah kebebasan. Kayak dia pengen praktek gitu ya, pengen ada diskusi kelompok, presentasi, outing kelas mungkin gitu. Ada variasi pembelajaran. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini nggak boleh. Ya, jadi jangan mempermalukan anak di depan kelas ketika tugasnya jelek gitu. Jadi ini adalah penguasaan. Jadi ingin diakui meskipun kurang tepat, tapi dia harus dihargai gitu. Oh, ini tugasnya sudah bagus, nah nanti tinggal ini bagian ini harus dilengkapi. Nah, mungkin seperti itu. Bapak Ibu bisa terikuti ya? Oke, selanjutnya nih Bapak Ibu, ada kasus mangga. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang dia menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kira-kira alasan Doni apa? Kalau Doni jawabannya untuk memenuhi kesenangan, alasannya apa ya Bapak Ibu kasusnya? Survival ke bertahan hidup gara-gara apa kira-kira? Lapar. Enggak dikasih bekal gitu. Tapi kalau kesenangan gimana? Biar dia dilaporin sama ibunya datang ke sekolah, dia mendapat perhatian dari ibunya gitu. Jadi kurang kasih sayang di rumahnya. Kalau kebutuhannya, apalagi tadi penguasaan, jawaban Doni apa? Iya, dia jagoan gitu Pak, di kelasnya ditakuti gitu. Dia premannya gitu. Terus yang terakhir apa? Kasih sayang apa ya? Udah tadi ya. Kebebasan, iya. Apa kira-kira jawabannya? Saya bebas. Ya pengen bebas aja gimana sih? Coba Bapak Ibu. Terserah saya, itu punya saya. Terserah saya gitu. Terserah juga ada ngatur gitu.
Oke. Nah ini dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu ternyata yang melatar belakangi motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan perbuatan itu karena ada tujuannya. Nah salah satu tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari yang 5 tadi, gitu. Jadi motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi eksternal, ekstrinsik. Jadi dia menurut karena tidak mau dihukum, tidak mau tidak enak, tidak mau ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi eksternal. Dia ngerjain PR karena mau diberi hadiah. Nah itu Bapak Ibu, itu eksternal. Dan yang motivasi paling baik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya mengerjakan PR karena saya ingin bisa, karena ini kewajiban saya sebagai murid, gitu. Nah ini motivasi dari dalam diri. Nah motivasi ini yang harus dikembangkan oleh kita Bapak Ibu, ya. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ada 2 Bapak Ibu, ada hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu lebih ke arah menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ada lagi penghargaan. Sebenarnya penghargaan sepertinya bagus gitu, tapi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi di sini pengaruhnya jangka pendek, tidak efektif, dapat merusak hubungan antar teman, gitu. Orang lain dikasih hadiah, dia enggak, gitu di kelasnya. Kemudian menurunkan kualitas. Jadi karena mau dikasih penghargaan, jadi kerjanya asal aja dan mau dibayar. Tidak berusaha sebaik mungkin. Kemudian mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Bapak Ibu di Kurmer, Bapak betul ya tidak ada sistem ranking ya Bapak ya? Tidak ada sistem ranking, karena ini menjadi dihukum oleh penghargaan. Jadi di Kurmer itu tidak ada sistem ranking. Ketika anak dibacakan ranking 1, 2, 3, jadi menghukum anak yang tidak ranking 1 sampai 10, gitu. Jadi dia belajar proses 1 semester ini apa? Penghargaannya tidak ada, gitu. Jadi semua ke-34 siswa di kelas itu harus diberi penghargaan, gitu. Karena makanya menekankan pada proses, bukan pada hasil untuk Kurmer itu, gitu. Seperti itu. Dan terakhir adalah merusak motivasi intrinsik. Ya, perilakunya karena pengen diberi imbalan gitu, diburuhan, pamrih gitu, bukan dari diri sendiri. Sholat 5 waktu itu bukan karena kewajiban kesadaran dari dirinya, karena takut dihukum mungkin, atau takut atau mau diberi hadiah misalkan gitu. Nah sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses ada 2 Bapak Ibu, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah kita mungkin sering melakukan konsekuensi, saya pribadi sering sekali peraturannya apa? Kamu terlambat, peraturannya apa? Tidak mengerjakan PR, tidak melakukan tugas sudah 1 bulan, berarti konsekuensinya tidak dinilai. Itu saya sering Bu. Jadi aduh saya sangat bersalah sama anak-anak gitu ya. Jadi seharusnya tugasnya diterima saja gitu, karena anak sudah berusaha gitu. Nah ini konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Ini stimulus respon ya. Ada kesepakatan di kelasnya gitu. Kalau mengerjakannya 1 minggu ini tidak dikumpulkan, konsekuensi ini gitu. Jadi kalau menumpahkan air atau merobek kertas teman, maka kertasnya harus diganti atau mejanya harus dilap. Nah itu adalah konsekuensi gitu. Tapi eksternal, disuruh guru gitu, bukan dari dalam diri gitu. Ya, ada kesepakatan dari netral itu ya sudah disepakati gitu. Kalau restitusi, inilah pendekatan terbaik ketika menerapkan disiplin positif. Jadi ketika kita menghadapi anak, permasalahan anak, maka kita diminta untuk anak itu mempertanggungjawabkan kesalahan itu gitu, perilakunya itu. Disadarkan dulu gitu bahwa oh iya saya salah gitu. Dan pertanggungjawabannya bagaimana kita arahkan. Fokus pada pemecahan masalah Bapak Ibu. Jadi bukan membahas tindakan kesalahan yang dilakukan, tapi solusinya gitu. Supaya dia sadar dan tidak melakukannya lagi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini menggunakan merek kontrol sesuai William Glasser. Dan murid bersemangat memperbaiki diri. Oh iya ya, kalau saya begini itu salah, saya mencontek itu salah, saya itu sudah tidak jujur, saya tidak akan melanggar keyakinan kelas, saya tidak akan melakukannya lagi. Nah sampai di titik itu yang harus kita lakukan. Jadi solusinya itu didapat lagi dari anak itu sendiri gitu.
menyadari kesalahan itu dari dirinya sendiri. Dan ini PR besar dan ini susah gitu ya. Tapi kalau kita bersama-sama, Bapak pernah bilang di supervisi ketika memindahkan gunung satu orang nggak bisa ya Pak ya. Tapi gunungnya kalau semuanya diangkat semua katanya bisa terpindahkan. Kikis gunung karena satu orang nggak akan bisa turun kikis. Tapi dikikis sama banyak orang ternyata gunung kecepatan bisa datar ya Pak ya gitu. Jadi kalau kita berbarengan ayo kita menerapkan disiplin positif, kayaknya kita bisa. Benar pasti bisa terlaksana. Nah ini tabel-tabelnya. Nah ini kata-kata yang konsekuensi itu apa peraturannya gitu. Gurunya suka nanya begitu, mampu kamu melakukannya? Saya itu sering begitu, saya tuduh ya Allah. Nah kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kebijakan universal apa yang kamu yakini? Misalkan tentang kebersihan, kejujuran gitu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan seperti itu? Coba Bapak Ibu guru diisi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba ya. Kemudian lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid-murid minta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Tidak sesuai peraturan sekolah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini jawabannya Bapak Ibu. Betul ya, sesuai ya. Tepuk tangan buat kita semua. Salah yang benar. Nah, ini pengenaan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada yang berbuat salah, kita itu kesalahan saya itu mereka bakal suka dibedakan dengan kelompoknya yang benernya gitu. Jadi dia ketika kembali lagi ke kelompoknya, dia merasa malu gitu. Ini kesalahan kita selama ini, saya terutama gitu di BK. Jadi dia tuh ketika kembali ke kelompoknya malah dia harus kembali lagi dengan karakter yang kuat, dengan mental yang kuat. Nah disinilah restitusi harus dilakukan. Ini ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Artinya kalau ada anak yang bergantung dengan anak yang lain, itu harus sampai berbaikan gitu ya. Kemudian memperbaiki sebuah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya kenapa gitu. Dia minta makan temannya itu gara-gara apa gitu. Ya. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu, mari kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas? Nah sama-sama Ibu ya. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk memperbentuk sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkannya? Bapak Ibu, kenapa menggunakan helm saat menggunakan kendaraan bermotor? Takut ditilang? Diselamatkan, betul. Mengapa menggunakan masker? Keselamatan, kesehatan. Jadi kalau jawabannya keselamatan, kesehatan, nah itu muncul dari motivasi yang prinsip gitu, kesadaran gitu. Ya, mengangkat kebijakan, nilai-nilai kebajikan yang universal, bukan karena takut ditilang polisi. Nah, keyakinan kelas itu dibuat seperti itu. Misalnya saling menghormati, saling menghargai, disiplin waktu, aktif dalam belajar, itu kata-kata positif gitu. Supaya ketika dilaksanakannya bukan karena takut, tapi dia sadar gitu bahwa itu kebutuhan dia gitu. Seperti itu. Ini langsung aja Bapak Ibu kesini kita isi. Nilai kebajikannya apa Bu? Kembalikan barang ke tempatnya. Kalau
semakin berkurang. Nilai-nilainya apa yang harus dari sini yang diharapkan? Kejujuran, ketertiban, bisa ya? Tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain apa, Bu? Saling menghormati. Hadir sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai, saya juga sering terlambat. Disiplin, betul. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang melakukan kekerasan. Nilai-nilainya apa? Keselamatan, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, antri apa? Disiplin, dilarang merokok. Keselamatan, kesehatan, menghargai orang lain. Kemudian menggunakan masker, kesehatan. Nah, berjalan di koridor, tidak lari-lari gitu. Iya, biar menunggu orang ya, betul. Nih, prosedurnya Bapak Ibu kalau mau bikin keyakinan kelas nanti mungkin bisa pakai post-it di kertas karton. Bapak Ibu silakan curah pendapat dengan anak, kesepakatan dengan mama Bapak Ibu apa gitu. Berapa banyak, jangan terlalu banyak. Ini harus rinci dan konkret. Kemudian pernyataannya universal, dibentuk dalam kalimat positif. Jadi yang tadi tidak disiplin waktu, jangan ada kata tidak gitu. Tapi disiplin gitu, harus kalimat positif. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu, 3-5 aja gitu. Biar terlaksana. Kalau 10 susah, nanti ada yang dilanggar gitu mungkin. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Bersikap positif, hormat, bekerja. Mungkin nanti merujuk ke sekolah mau membuat keyakinan sekolah apa gitu, sesuaikan dengan visi sekolah. Nah, itu nanti jadi sekolah itu punya ini ciri, misalnya sekolah ramah anak, anti kekerasan, anti apalagi narkoba gitu dan sebagainya, anti bullying. Ya betul, anti rokok. Nah, ini yang saya lakukan, keyakinan kelas yang saya lakukan. Tapi saya juga masih banyak salah Bapak Ibu, ada kalimat negatif gitu. Saya pertama kali ngajar di kelas 9 Bapak Ibu dibuat keyakinan kelas. Setelah kesini benar-benar berbeda gitu anak-anaknya itu, karena ada keyakinan kelas yang dibuat. Terakhir ada posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini yang kita harapkan sebagai manajer dari guru penggerak ini. Bukan kelihatan ya. Jadi kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau sebagai teman itu bisa gini, lakukanlah demi ibu. Gitu. Ibu kan sudah bantu gitu. Kayak kita itu sebagai teman, gitu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan melakukan apa, gitu ya. Kamu sudah mengecewakan ibu, ini pembuat rasa bersalah, saya sering pembuat rasa bersalah. Kamu tuh ya berubah-berubah gitu, kalau di kelas yang diwali kelasin, gitu ya. Kamu tuh berubah-berubah ya. Kenapa kamu selalu membuat kecewa? Nah, itu pembuat rasa bersalah, gitu. Yang bagusnya itu adalah sebagai manajer, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, keyakinan kelas, apa yang kamu yakini, kalau kamu meyakinnya, kamu melakukan perbaikannya apa, gitu. Nah, ini coba Bapak Ibu, terakhir, selesai materinya terakhir. Saya kecewa sekali dengan kamu, siapa yang mengatakannya? Kamu tidak pernah melakukan, ayolah lakukan demi saya, ini sebagai teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, gitu ya. Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, ya. Nah, ini segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi kasus dengan anak, kita harus melakukan segitiga restitusi. Pertama di BK. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi, iya, kamu bersalah, gitu. Tapi kamu ada tujuannya ya, kenapa melakukan ini? Tidak
melakukan ini. Tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Tapi kamu harus tahu ya bahwa itu kamu harus memperbaikinya. Nah itu mau mengembalikan lagi identitasnya supaya dia tidak merasa gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan kamu alasannya apa? Mungkin kamu ingin diperhatikan ya, seperti itu. Tadi balik lagi ke kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi motivasinya kenapa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang tadi adalah keyakinan. Keyakinan itu apa yang kita sepakati? Yang tadi membawa mungkin tidak saling menghormati gitu. Oh berarti kedepannya kamu harus kayak gimana? Jangan lempar-lempar makanan di kantin seperti itu. Nah ini. Selesai Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kita alamin. Jadi saya ditugaskan di tugas demonstrasi kontekstual untuk menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini saya syuting dibantu teman-teman dari 12 MIPA 1, pemeran utamanya dari PAN. Ini benar-benar dibantu syuting, kita bikin naskah, skrip yang terus saya juga nggak bisa, malu ya.
dorongan dari orang lain. Kalau peraturan kamu patuhi, biasanya dituruti karena takut siapa? Dihukum, takut disanksi, ya kan? Misalnya dihukum membersihkan toilet, ya kan? Membersihkan sampah, lari 3 keliling di lapangan, itu biasanya dorongannya dari orang lain. Tapi kalau keyakinan sholat, unsurnya dari kesadaran diri sendiri bahwa hal sebenarnya
sangat penting. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab.